Ya. Ini tadi Kang Tovan menyampaikan kalangan mahasiswa ya. Jadi ini yang kita juga harus antisipasi, yaitu perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini. Jadi regulasi itu berada di belakang ya. Misalnya salah satu contohnya adalah kita saat ini sudah memasuki active labor market. Jadi active mungkin kan kalau kita lihat kan banyak platform-platform companies ya. Misalnya uh, yang paling sederhana Gojek, Grab ya, ada Maxim, ada InDriver ya. Terus juga ada yang di package delivery seperti Ninja Van, Lalamove, Shopee Express dan lain-lain ya. Dan ini jumlahnya besar sekali ya. Tetapi mirisnya ya, mereka ini tidak dianggap sebagai pekerja. Mereka uh, memiliki apa yang disebut sebagai kemitraan ya. Kalau di Enggak. dalam perjanjiannya mereka disebut SPH, Sang Penghubung Harapan. Makanya ini istilah yang aneh deh. Dan itu belum dimasukkan dalam regulasi. Nah, yang kasiannya, jadi kalau kita melihat ke bawah, jadi mereka tertarik di awal karena uh, tarif ya. Jadi mereka kan berbasis kompensasi ya, kompensasi dari setiap misalnya kalau mengirim paket ya, pertama kali itu satu paket Rp5.000. Nah, begitu kompetisi yang sangat tinggi, customer ingin harga yang lebih rendah, ya, maka untuk bisa kompetitif mereka menurunkan tarif. Ya. Sekarang tarifnya hanya 1.600 per paket. Artinya yang tadinya dia mendapatkan income bisa UMP, ya, UMR, ya, tetapi setelah turun tarif mereka rata-rata mendapat income setengah kali dari UMR tadi. Ya. Nah, permasalahan berikutnya jam kerja mereka. Ya. Begitu mereka memiliki paket yang banyak sekali di deliver, mereka kerja 14 jam sehari. Jadi jam 8 mereka mulai bekerja, mereka pulang jam 10 malam. Ya, coba bayangkan betapa tidak sehatnya. Setiap hari di jalan naik motor, konsentrasi untuk bisa uh, deliver semua paket-paket yang ada. Tetapi kalau ada kecelakaan, mereka BPJS tidak ditanggung oleh aplikator, jadi ditanggung oleh sendiri. Jadi kalau dia tidak mendaftar BPJS, ya artinya kalau ada kecelakaan lain, semua ditanggung sendiri. Kalau ada begal dan lain-lain, semua ditanggung sendiri. Kalau ada motornya hilang, dicuri, mereka tanggung sendiri. Ya. Padahal perusahaan-perusahaan ini, value dari perusahaan ini itu sangat didukung oleh aset-aset dari ojol-ojol tadi. Ya. Uh, dalam arti bahwa mereka berkontribusi kepada perusahaan, tetapi mereka tidak diperlakukan sebagai seorang pekerja. Makanya kita sering menyebut sebagai bogus self-employed. Jadi self-employed tetapi yang palsu gitu, karena kan order pekerjaan kan dari perusahaan aplikator. Nah, kalau kita melihat semua ini ya, saya melihat kejadian. Jadi ada yang meninggal, aplikator nggak mau tahu. Ada yang cacat sampai 38 juta di rumah sakit, mereka nggak mau tahu. Ya, termasuk tadi motor yang hilang dan lain-lain, mereka tidak mau tahu. Ya. Nah, ini kalau saya bilang is more than slave. Ya. Is more than slave. Ya. Nah, justru itu, iya, jumlah dari mereka ini incredible, meningkat secara eksponensial. Pekerja permanen, pekerja tetap menurun secara drastis. Ya. Banyak perusahaan lebih menginginkan bukan lagi pekerja tetap atau pekerja kontrak, tetapi outsourcing dan juga pola-pola seperti ini, pola-pola kemitraan. Ya. Dan ini, pola kemitraan ini belum diregulasi. Padahal ini kan sudah sejak lama ya diberlakukan apa namanya pola-pola kemitraan seperti ini. Nah, menariknya sekarang jumlah dari perusahaan-perusahaan platform ini juga meningkat ya. Banyak pekerja freelancer ya sekarang uh, dengan adanya COVID uh, mereka bekerja di rumah ya, work from home. Begitu setelah COVID, begitu perusahaan melihat bahwa oh ini ternyata bagus, tidak perlu lagi kantor dan lain-lain. Oke, kita teruskan secara permanen. Tetapi mereka tidak melihat banyak sekali orang-orang
stres karena bekerja di rumah. Kenapa? Mereka dihubungi setelah jam kerja dihubungi. Waktu mau tidur misalnya jam 10 malam, mereka tetap dihubungi. Jadi mereka kurang bisa tidur, memiliki ya deep sleep yang cukup sehingga mereka banyak yang stres ya. Makanya kalau kita lihat jumlah orang-orang yang stres mental saat ini ya cukup tinggi ya, khususnya tadi para pekerja freelancer yang sebetulnya kalau kita hitung-hitung jumlah jam kerjanya ya, jadi tidak menentu ya bahkan melebihi dari undang-undang yang berlaku yaitu 8 jam sehari. Nah, hal-hal ini sebetulnya eee, juga bisa menimbulkan suatu konflik ya. Dan apalagi bagi, para mahasiswa ya yang, milenial, yang Gen Z dan lain-lain. Nah, ini yang